Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dapat kumpul di sini untuk podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Silakan Bu Ustazah untuk Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillah, pada siang hari ini podcast kita akan kita laksanakan lagi seperti biasa. Alhamdulillah juga sudah datang para tamu kita, para pejuang Quran. Yang pertama tamu kita ada Ibu Aminah, terima kasih. Tamu kita yang kedua Ustazah Helmiati, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ibu Indah Sujono. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tamu kita berikutnya ada Ustadz Mahnun Wijaya. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu kita berikutnya ada Ustadz Heki. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Waalaikumsalam. Dan tamu kita berikutnya ada Ustadz Kailani. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam. Baiklah, tema podcast kita pada siang hari ini adalah setiap manusia pasti diuji. Masya Allah. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Kiai kita, Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD. Insya Allah nanti pada tahun akan datang ada pengembangan SD ini, SD bilingual, jadi yang 2 bahasa. Yang kedua MTS, Madrasah Sanawiyah, sama setingkat dengan SMP. Maju juga nih. Alhamdulillah SMK juga alhamdulillah maju juga. Yang keempat ada Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga maju semuanya ini. Mudah-mudahan mohon doanya supaya sekolah kita ini makin maju, makin maju, karena manusia itu butuh untuk pendidikan. Nah, kemudian lagi Allah katakan di Hazanah Kebajikan ini adalah ada juga boarding school yang anak-anak yatim piatu, dan juga ada juga yang miskin. Kalau khusus anak yatim piatu
free semua. Jadi dia tinggal dalam free dan juga dia sekolahnya free. Tapi kalau yang ada orang tuanya misalnya masuk sini, asramanya free tapi sekolahnya bayar. Selain itu juga ada juga tahfiz, ada gedungnya spesial tahfiz. Ada juga di sini ekonomi umat, supaya di sini ada jual beli orang mau beli ini beli itu. Di sini ada juga ekonomi umat. Ada juga produksi roti, setiap hari rotinya produksi untuk makan pengajian jamaah ini. Ada juga kebun singkong. Kebun singkong udah produksi juga, alhamdulillah. Ada juga perikanan. Perikanan ini sudah menghasilkan juga. Sudah beberapa kali kita berhasil panen. Malah dulu pernah kita bagikan semua jemaah. Ya, jadi kemarin aja hasilnya itu sampai 3.000 lele. Masya Allah. Nah ada lagi ini Wisma ini. Nah Wisma ini yang tempat ngaji offline setiap hari, di online juga. Jadi kalau orang misalnya yang dekat-dekat sini dia bisa datang, dan juga yang jauh-jauh dia bisa juga menikmati online-nya. Dan di sini tinggal ada 13 DTV. DTV itu apa sih? DTV itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka kebetulan nggak bisa melihat, mereka nggak bayar ya. Insya Allah ada aja kan, Allah berikan rezeki untuk mereka kan. Nah, di sini juga podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, masya Allah. Cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan podcast ini menjadi amal jariah bagi yang ikut podcast, dan juga amal jariah juga buat anak-anak cucu kanan, dan juga ya masyarakat yang di dunia ini. Ya, demikian Ustazah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, tema kita siang ini adalah setiap manusia pasti diuji. Ya, pasti diuji. Karena nggak ada manusia yang nggak diuji. Sehebat Nabi aja diuji, apalagi kita manusia biasa kan. Pasti diuji. Mari kita lihat surat 2 ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah kasih tahu, sungguh kami pasti kamu itu diuji. Cuman ujiannya beda-beda. Ada ujian anak, ada ujian suami, ada ujian istri, ada ujian ekonomi. Ada lagi ujian tetangga. Masya Allah, ada juga. Ada lagi ujian mertua. Masya Allah. Ipar-ipar. Bisa juga. Ujian pasangan. Ujian pasangan. Ipar-ipar yang rese itu kadang ujian juga kan. Tahu tante-tante cerewet. Masya Allah. Nah, tapi di ujung ayat itu Allah memberikan kabar gembira kepada kita bagi yang sabar menghadapinya itu. Siapa orang yang sabar, dia dapat ujian itu, dia minta sama Allah, dia mohon pada Allah. Selalu dia minta sama Allah, mohon pada Allah. Nah, tandanya bahwa orang itu sabar kalau dia dapat ujian, ayat selanjutnya 156, Silakan Pak Ustadz Heki. 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi orang-orang yang sabar itu ya, kalau dia diuji itu, orang sabar itu dia mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah, kembali pada Allah, termasuk ujian. Ini ujian nih datang dari Allah, tapi nanti
dia akan kembali kepada Allah. Gak mungkin orang itu diuji terus ya. Kan Allah juga berfirman kalau itu orang itu soleh baik, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Jadi di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau orang itu menganggap cobaan itu satu ini dari Allah, cobaan ini dan akan dia kembali kepada Allah, hadiahnya 3. Apa hadiahnya? 1, mereka dapat selawat dari Allah. Berarti kalau dapat selawat dari Allah sekelas Nabi. Apa artinya? Allah mengampuni dosa-dosanya semua, dosa mereka semua. Yang kedua, dapat kasih sayang. Udah dapat selawat dari Nabi, kasih sayang lagi. Dan yang ketiga, dapat Quran. Masya Allah, coba. Tiga-tiganya dapat, subhanallah. Tapi kalau dia sabar. Syaratnya ketika diuji sabar gitu. Nah, Ya, itu Masya sabar Allah. itu. Pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Tapi dari yang disampaikan di ayat ini tadi, semuanya yang nggak enak ya menurut manusia Pak Kiai ya. Nah, kadang-kadang orang kan menganggap kalau ujian itu Pasti nggak enak. pasti nggak enak. Padahal ada juga orang diuji dengan enak-enak kan. Misalnya orang diuji dengan harta, Banyak anak. kekayaan, dia banyak anak itu bisa anak kandung, bisa anak buah. Anak perusahaan bisa. Ya, Masya Allah. bisa. Ini ada dijelaskan Pak Kiai bahwa kebaikan itu ternyata ujian juga gitu. Iya. Karena Kita anggapan misalnya kita manusia. berbuat baik nih, kata itu kaya raya nih, itu jangan dipikir bahwa itu gak ujian juga kan, itu adalah ujian. Orang Tapi- ganteng juga ujian juga itu. Ujian Masya juga. Allah. Iya bener orang ganteng. Yang lebih lagi, ujian lagi ya kalau yang jelek. Tapi alhamdulillah kita nggak ada yang jelek. Ya, Nggak ada. Bagus semua, ganteng semua, cantik semuanya. Ya, alhamdulillah. Karena nur Qurannya udah muncul semua. Masya Iya. Allah. Nggak ada yang jelek-jelek. Iya. Nah pokoknya kalau kita ngaji Quran itu jelek jadi baik, Baik. apa namanya Ganteng. ganteng jadi Tambah ganteng. tambah ganteng, cantik lebih cantik lagi. Kenapa? Karena aura Qurannya keluar kan. Sebetulnya kalau orang ngaji Quran itu pertama apa yang dirasakan? Senang, bahagia. Betul, Tenang. betul. Coba kan nyari, biasanya kan orang kan nyari obat ketenangan. Betenang, Masya Allah, benar-benar. Dia pergi lagi ke dokter gimana supaya obat ketenangan. Padahal Psikiater juga pakai ya. iya. Udah dia ngaji Ada aja. kreasi, contohnya macet sama stres. Masya Allah. Nanya ngaji aja. Sebetulnya ngaji itu adalah obat ketenangan. Makanya Quran dikatakan obat-obat itu bukan saja obat fisik, obat psikis juga. Saja kita nggak tenang jadi tenang, Masya Allah. nggak bahagia jadi bahagia. Kesulitan nggak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Nah kalau kita ngaji, kesulitan jalan keluarnya dari Allah, bukan dari kita. Jadi Allah kayak atur nih, seret dari Allah. Nah makanya kenapa sih di Quran tuh kok masalah ujian tuh berkali-kali? Iya benar. Berkali-kali, bukannya sekali dua kali. Misalnya nih, Allah kasih tahu lagi firman-Nya di surat 214. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi kalau kita lihat ini di ayat ini, jadi jangan orang itu akan masuk surga sebelum diuji. Jadi jangan kita pikir surga itu gampang, baik surga dunia maupun surga akhirat. Untuk dia ke jalan kesuksesan kebahagiaan itu, ada kerikil dulu, seret, baru dia mendapatkan kebahagiaan itu.
Nah, termasuk ujian nih goncang keluarga. Maksud itu ujian tuh. Goncang dalam arti begini seperti apa Pak Kiai? Ya goncang keluarga itu Konflik terus menerus. bisa jadi. Atau goncang keluarga itu misalnya nggak sejalan nih. Masuk itu. Itu sebenarnya ujian juga tuh. Beda pendapat ya Pak Kiai. Ya kalau beda pendapat biasa mungkin baik-baik aja. Cuman kalau beda jalan nih, Ya. nah itu tuh Artinya ujian. gini Pak Kiai, satu seneng ngaji, satu nggak suka ngaji, bisa gitu Ya, Pak Kiai. kira-kira lebih. Masya Allah. Yang lebih parah lagi beda pendapatan. Iya. Makanya kan Luar biasa. ayat Allah itu sampai berkali-kali kan, berkali-kali tentang masalah ujian. Nah kemudian sampai Nabi saja itu, kalau di ayat ini kan kalau kita lihat di Nabi dan orang beriman sampai mengatakan mana pertolongan Allah, Masya Allah. mana pertolongan Allah, langsung Allah jawab itu. Sangat dekat. Allah katakan pertolongan Allah itu Dekat. sangat dekat. Masya Allah. Mata Nasrullah, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Masya Allah. Allah langsung jawab, pertolongan Allah itu sangat dekat. Maksudnya sangat dekat itu gimana? Nah makanya kemarin ya, kemarin dengarkan yang podcast ini kan? Pak Yoyon. Ya, Tamu kita gimana coba lihat ya ceritanya ya coba. Perjalanan. Begitu dia diuji dengan mobilnya, saya bilang kurang infak, langsung ditelan mentah-mentah. Ger, saya bilang ini ayatnya ini, wah langsung ada jalan keluarnya. Ada lagi dia ini lagi langsung ada jalan keluarnya. Sampai gemetar dia mengeluarkan. Iya. Tapi Pak Kiai mohon izin, biasanya kalau bercerita tentang ujian itu kan barangkali supaya teman-teman kita juga tahu. Kan banyak juga ada orang yang katakanlah ya jarang ibadah. Ketika mendapatkan kesusahan juga ngomong ini ujian juga. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak Kiai? Supaya barangkali lebih jelas. Pasti yang namanya diuji oleh Allah itu orang yang sudah ibadah. Tapi kalau dia jauh sama Allah, itu namanya azab. Azab ya, bukan diuji Pak Kiai. Bukan diuji, Nanti ya. dia GR aja tuh. Iya. Salah rasa. Dia kira dia diuji padahal dia lagi diazab Pak Kiai. Iya, Ya, diazab Masya oleh Allah. Allah. Perasaan. Nah, kembali ke ayat tadi bahwa inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu sangat dekat. Hanya kalau dengar kemarin itu podcast luar biasa ya. Jadi ya, saya kasih tahu ini langsung dikerjain, ada jalan keluarnya. Begini langsung dikerjain, ada jalan keluarnya. Subhanallah, masya Allah. Berarti kalau mungkin kita ada permasalahan waktu itu yang mungkin pengertian sangat dekat itu di sekitar kita itu bisa juga Allah memberikan pertolongan yang kita nggak Bisa. sangka. Bisa. Kayak contoh misalkan Nabi Musa, contohnya pertolongannya tongkat kan, Masya Allah. bisa begitu kan? Yang kita sih nggak usah jauh-jauh karena ada banyak orang yang kena ujian nih. Maksudnya udah kena ujian, udah kena ini, kena ini. Tapi itu kalau dia sabar terus dia pepet Allah terus, banyak kan yang diuji malah naik tuh. Diuji malah diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik buat dia. Yang menurut orang itu tidak mungkin, jadi mungkin. Ya misalnya ada ustazah yang tadinya misalnya dia dunia begitu hujan blek. Masya Allah. Masuk Waduh, kembali ya. udah uji semua kan dengan anaknya, dengan Ya. suami meninggal, apa kan ujiannya bertubuh itu berserut. Tapi dengan ujian itu membawa berkah. Akhirnya dia apa? Waduh, 15 juz dihafal Quran tuh selama di sana kan. Nah, itu makanya kadang-kadang ujian itu bawa berkah juga kan. Menurut kita itu tidak baik Pak Kiai ya. Padahal Tapi menurut itu- Allah itu baik. Itu baik. Terbaik malah. Ya pertama kan baiknya kan Allah katakan tidak ada orang masuk surga sebelum kami uji dulu. Berarti diuji dulu nih, cuman bentuk ujiannya beda-beda kan. Nah makanya sebetulnya kalau kita diuji itu orang yang beriman berarti diuji nih. Jadi pepet aja Allah. Dia pepet aja Allah, dia pepet Allah. Nanti pasti ada jalan keluar.
yang terbaik menurut Allah, yang bukan menurut dia, menurut Allah. Artinya ketika kita diuji, jangan suuzon dulu sama Allah. Pak Boleh, Kiai, nggak ya? boleh itu. Benar-benar. Harus prasangka baik sama Allah. Itu kita diuji, kita mesti prasangka baik sama Allah. Kadang-kadang kita ketika dapat ujian, ya Allah kenapa saya gitu loh. Aku kurang apa ya Allah? Kadang-kadang gitu Iya. ya. Sebagai Sering manusia banyak biasa, seperti itu. pasti kita seperti itu. Padahal udah ditakar ya ujiannya. Iya. Karena kita yang mampu mungkin Pak Kiai ya. Ya iya kan, misalnya kan kenapa sih Allah sampai ngomong di dalam surat Al-Baqarah ayatnya itu 286. Silakan Ustazah Yuli. Baik, alhamdulillah. Dari 285 kalau mau komplitnya. Dari 85. 285. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad ya benar. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, dan kepadamulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Stop dulu. Allah itu tidak akan membebani kita selama kita jadi orang beriman. Kalaupun ada, itu adalah ujian, cobaan. Dan Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Terus Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan apa yang mereka perbuat. Mereka berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau kumpulkan kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, jadi Allah itu akan berikan beban kepada kita, bukan saja beban ujian, termasuk juga sholat. Setelah kita kerjakan sholat malah, kalau nggak sholat malah nggak enak. Zakat itu, kita pikir zakat, infak 20% berat banget. Tapi setelah kita kerjain, nggak juga kan. Nah, kemudian lagi, misalnya tahajud. Karena kalau kita tahajud, coba. Tapi setelah kita kerjakan, apa jadi beban? Enggak juga malah. Nah, pokoknya Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita. Malah Allah kasih tahu doa ini kan dari Allah nih. Tapi Allah bikin direksi doanya kan ini kan. Dia dari Allah nih. Mintanya kepada Allah kan. Ya Allah, jangan hukum aku kalau aku salah. Ya Allah, jangan bebani aku beban-beban yang tidak mampu aku memikulnya. Ya Allah, yang bikin Allah, mintanya kepada Allah. Kan pasti dikabulin kan? Artinya Allah sudah menyiapkan jawaban Sudah juga. menyiapkan. Misalnya nih saya sama Ustazah nih, dia bilang Ustazah, bilang sama Kailani lo minta aja sama saya. Ya, pasti saya kasih kan? Suruhnya disuruh sini, minta anak saya. Ya pasti kan? Ya kan begitu kan? Nah, jadi sebetulnya Allah buat ini doa-doa ini, alhamdulillah hampir setiap malam saya bikin ini doa di salah satu rakaat sholat malam. Sama pakai saya juga. Iya, kenapa kita ngakuin bahwa ini kita banyak dosa, kita banyak salah, tapi jangan juga kita dibebani dengan beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Orang kafir itu bukan saja non-Islam saja. Orang kafir misalnya ada orang mau jahatin kita, ada orang menzalimi kita, tipu kita. Nah, di surat lain ada lagi. Suratnya surat 7 ayatnya 42. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Al-A'raf ayat 42.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Nah, jadi Allah Ta'ala, orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah tidak akan membebani dia bentuk apapun juga, termasuk bentuk ujian. Malah Allah sediakan kepadanya surga. Jadi sebenarnya kalau kita ngaji itu Masya Allah, berarti hidup tuh nikmat ya, hidup itu bahagia gitu. Jadi kalau orang yang beriman beramal soleh itu kalau diuji mungkin pandangan orang wow Berat kan jadinya kan. Tapi santai Dia aja. santai aja kan. Sekarang yang bisa membedakan ujian dengan azab itu untuk orang yang beriman apa tuh Pak? Ya mesti yang tahu dia dirinya sendiri. Iya. Iya. Kita Yang sedang tahu diuji itu. atau diajak kita Iya. tahu Pak Kiai ya. Kalau kita misalnya ada orang ini minta okan negeri ini, pasti saya bilang, "Yo kamu sabar, tabahan." Tapi yang tahu apa dia diuji, apa dia salah, itu dianya sendiri kan yang tahu kan? Iya. Ya, mungkin kita juga bisa lihat juga kali Pak Kiai karena kebiasaannya, kesehariannya. Ya bisa. Sedang Orang melakukan terdekat musibah, mungkin. Ya, jadi kita bisa. langsung ada mungkin Oh, ini iya, gitu. Ya bisa juga. Misalnya kita memang tahu dia adalah orang yang nggak baik lah, ketika dia dapat masalah artinya dia sedang diazab. Iya. Dari kesehariannya ya. Iya. Kalau dia namanya nggak sholat kan, Iya. pas ada masalah ngomong dia, gua lagi diuji nih. Sebenarnya azab itu bukan ujian ya. Nggak sekolah tapi minta diuji Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Nah makanya kan di dalam surat 89 ya, ayatnya 15 dan 16 tuh. Silakan Ibu Indah. Baik. Fajar ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah jadi ada orang diuji nih, diuji enak nih, oh enak semua ujiannya nih. Dia bilang Tuhanku memuliakanku. Masya Allah. Padahal itu ujian kan. Manusia banget gitu ya ternyata. Ada juga nih ada orang nih dibatasi rezekinya, Tuhan menghinaku. Masya Allah. Padahal sebetulnya bukan begitu kata Allah. Kenapa kamu tuh? Ayat selanjutnya. 17. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. 19. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara yang mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Serakah harta warisan. 20. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, dia mencinta. 4 ini aja nih. Kenapa orang diuji enak nggak lulus, diuji nggak enak nggak lulus? Sebetulnya katakan ini kamu itu 1, tidak memuliakan anak-anak yatim. Yang kedua, kamu tidak saling mengajak beri makan orang fakir miskin. Yang ketiga, kamu itu serakah harta warisan. Banyak kan ada orang udah kaya-kaya di Jakarta, warisan di kampung aja masih diributin. Kesudahannya di kampung. Ya Allah, padahal dengan alasan apa? Ya ini kan orang tuaku katanya. Ya aku terima. Udahlah ya, kasihin aja, terima dulu. Nih kasihin, kalau kita misalnya adik ada saudara yang susah, udah kasihin aja. Ya itu setan itu. Alasannya apa? Alasannya ya ini kan aku menghargai hasil orang tua kan. Kayaknya benar kan? Tapi dia juga nggak nempan itu juga. Malah untung setahun sekali dilihat. Kan mubazir tuh. Iya, sampai lupa kadang-kadang. Iya betul. Kenapa dah nggak diberikan aja? Udah, saya udah terima, saya berikan per kamu. Wah, kalau bisa begitu. Kadang-kadang rumahnya rusak aja tuh Pak. Iya betul. Masih mending misalnya kalau ini. Silakan ya kalau ada orang yang mau ngaji TPA di sini,
untuk digunakan untuk amal ibadah masih mending. Iya. Tapi kadang-kadang nggak juga gitu kan. Hanya rumahnya hancur doang. Mubazir kan. Insya Yang Allah. nggak tahu itu bakal dikalungkan Pak Kiai. Nah itu. Nah yang keempat mencintai dunianya berlebih-lebihan. Boleh kita cinta dunia tapi cinta akhirat juga. Atau yang lebih bagus lagi cinta akhirat tidak lupa dunia. Ya nggak mungkin dong kita cumpang-camping juga di dunia kan, nggak mungkin kan. Kita kejar akhirat nggak lupa dunia. Pak Kiai, di ayat 18 ini, dan kamu tidak saling mengajak. Artinya kita diperintahkan mengajak ke Pak Oh Kiai. wajib tuh ngajak itu. Artinya nih yuk kita sedekah yuk. Gitu. Kewajiban kita juga Pak Kiai. Ya. Nggak Ada hanya kewajiban. kita aja sendiri, tapi Ya, nggak ngajak orang lain. Kalau kita ngajak orang lain nanti orang lain masuk surga kita enggak. Langsung ngajak nih. Iya. Ngomong-ngomong berarti itu. Ya. Jadi kita tuh sharing ke orang, ajak nih. Ajak nih. Jadi kalau orang nanya, kamu sudah ya? Insya Allah, alhamdulillah. Tapi nggak boleh disebut Pak Kiai. Nggak boleh, bisa kita bilang, oh kalau gue ya, Gue ya. oh untuk amalnya gue, oh, saudara gue yang mana nggak kok kasih juga. Terhapus tuh Pak Kiai. Ya hapus lah. Iya. Sehingga dia nggak usah ngomong gitu. Atau ada yang gini Pak Kiai, hamba Allah itu saya loh gitu. Padahal tuh Pak Kiai kata hamba Allah, Masya Allah. Disebut juga ya. Iya, atau misalnya begini nih di satu komplek nih, hamba Allah, tapi alamatnya disebutkan. Blok anu, nomor anu. Iya, sama juga itu. Terakhir nomor telepon yang dikasih. Nah ya. Masya Allah. Nah kita lihat lagi masalah ujian ini. Suratnya 3 142. 3:140. Silakan Bu Ustazah Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Allah bilang, apakah kamu itu nganggap masuk surga itu gampang? Sebelum kami ngelihat dulu, kami uji dulu kamu di mana nih jihadnya nih? Jihad ngajinya di mana? Jihad sholatnya di mana? Jihad infak sedekahnya di mana? Allah pengen melihat dulu di mana jihadnya dia dan di mana sabarnya dia. Makanya sebetulnya kita ini udah dikasih Allah nih caranya nih, seret. Cuman mau nggak itu aja. Jadi Allah itu pasti akan menguji bentuk ujiannya itu. Ya kalau kita ngelihat coba Nabi Adam, Qabil Habil coba. Qabil Habil, Masya Allah. Nabi Nuh, anaknya korban. Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. Anak udah lama nggak punya anak suruh sembelih coba. Masya Allah coba, berat banget itu. Baru kita aja mungkin nggak bisa itu kita. Langsung bilang tidak ya Pak. Iya udah bilang tidak. Gitu. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim karena cintanya dia kepada Allah, ya. Tapi hebat juga dia nanya, kemananya dulu. Iya. Gimana nih kamu, Mail? Bahwa kalau aku di mimpi nih, mimpinya Nabi kan ilham kan? Aku nyembelih kamu. Jawaban Nabi Ismail coba Masuk orang yang bersabar. laksanakan. Insya Allah aku jadi orang yang sabar. Bersabar. Subhanallah. Karena anaknya soleh Pak Kiai ya. Kalau Kalau nggak sekarang soleh pasti dia. Nah, iya. Jangan Pak, yang lain aja. Nauzubillah. Kalau anak sekarang nggak Kalau mungkin sekarang jawaban. seperti itu. Artinya Pak Kiai tadi dikatakan uji apa? Orang-orang terdahulu kamu itu ujiannya lebih berat gitu. Oh, lebih berat. Artinya Pak Kiai ya. Berarti kita ini ya belum seberapa Pak Kiai ya. Ya kalau kita lihat berarti orang tahun dulu itu Nabi nih. Iya. Berarti mesti nenek kita dulu, kakek kita, orang tua kita. Betapa berat berarti ujiannya. Lebih berat. Bukan hanya kita aja. Berarti orang tua kita dulu itu mikirkan kita dulu supaya kita ini selamat, supaya kita ini sehat, didoain terus. Sebetulnya sama juga. Nah sekarang ke kita itu. Kalau zaman dulu kan Cuman saya perhatikan ya, kalau orang yang banyak ujiannya, tapi dia ibadah ya, ujungnya dia pasti ada jalan keluarnya.
yang akan membahagiakan dia selama dia ini ibadah ya. Iya. Selama ibadah. Tapi kalau orang yang nggak ibadah, ada di kampung itu dia nggak ibadah nih, dia malah, waduh makin makin semraut, Makin kusut pakai. makin kurut, anaknya juga meninggalnya juga. Jadi iya juga ya, iya juga. Mas aku Stop dulu ya, Pak Ustadz Mahmud. Nah jadi Allah katakan jangan kamu ngira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji. Berarti orang itu diuji semua kan. Nah satu, Allah melihat di mana jihad kamu. Jihad ngaji kamu di mana? Jihad sholat kamu di mana? Jihad sedekah kamu di mana? Sedekah nggak mesti materi kan? Nah setelah Allah apa kasih tahu ini, sebetulnya Allah juga ingin mengetahui juga kamu tuh sabar nggak? Nah, itu. Sabar nggak? Sabar enggak ya? Nah kalau kita sabar, beruntung kita. Karena menghindari itu kan nggak bisa kan. Cuman kita minta ini diuji, sukses, diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik. Yang terbaik itu menurut Allah, bukan menurut kita kan. Yang terbaik itu menurut Allah. Kalau menurut Allah itu kan cara menyelamatkan orang aja. Coba saya kayak Nabi Musa. Bayangin Fir'aun bilang bunuh semua bayi laki-laki. Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, dia nggak bunuh anaknya, tapi dia hanyutkan aja. Dihanyutkan, begitu dihanyutkan di Sungai Nil. Di Sungai Nil diambil oleh istrinya Firaun, Siti Asia kan. cara Allah Cara menyelamatkan itu kan. Setelah dia selamat di Sungai Nil, jadi diangkat, dia dapat dulu ilmu manajemen di situ. Setelah dapat ilmu manajemen, kemudian dia berantem, yang ada orang yang sampai meninggal itu. Kemudian Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa supaya jangan makan yang haram di dalam situ kan. Diselamatin nih. Jadi menantunya. Jadi menantu Nabi Syuaib. Nah dia berdoa terus kan, sebelumnya itu dia berdoa, tapi dia berbuat baik dulu. Dengan dia berbuat baik, melihat ada wanita, kok ada 2 wanita di belakang yang gede-gede semuanya itu. Nah itu dia melihat ada 2 itu, terus dia balik lagi duduk di satu lembah. Doanya apa? Nah doanya sering saya baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, setelah dia baca doa ini, apa yang terjadi ke Nabi Musa? Satu, dia ketemu Nabi Syuaib. Iya. Ketemu Nabi Syuaib, suruh makan, suruh apa, karena tadi nggak makan. Yang kedua, ditawarin Nabi Syuaib. Ayo kamu mau yang mana nih? Menikah mau dengan menantu. Mau adiknya, kamu jadi menantuku. Kemudian ditawarin juga, kamu pekerjaannya, apa pekerjaannya? Kamu membawa kambing. Nah, kata Nabi Syuaib, kamu aman di sini, gak akan ada orang ganggu kamu. Jadi dengan dia doa, tapi sebelum doa dia berbuat baik dulu, tuh berarti kan ngabulin doa. Bayangkan yang Nabi Musa yang ngos-ngosan, lari, nggak tahu arah tujuan. Akhirnya Allah berikan arahan ke situ. Dia berbuat baik dengan doa ini. Akhirnya dia dapat pekerjaan, dapat istri juga, aman juga. Tapi caranya Allah tadi, baru setelah itu dia 10 tahun di sini, baru disuruh datangin Fir'aun. Ya bayangin coba, kayaknya tuh liku-liku nih, seret. Pokoknya kalau Allah ingin nyelamatin orang itu, nggak ada yang mustahil. Soal kita yakin aja. Tapi menarik Pak Kiai tadi ya. Jadi Nabi Musa itu skenario-nya Allah itu dia dipertemukan dulu dengan menolong orang juga asal Iya, itu tuh. Ya. Makanya kan kalau niatnya berantem itu menolong orang. ya, dia itu menolong orang, tapi orang tadi ingin jeblosin dia kan. Ya sampai dia meninggalkan, sampai dia berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku kan. Nah terus dia tinggalin ini. Nah dia
karena dia meninggal, sebenarnya ada hijrahnya, ada hikmahnya juga. Yang meninggal ini akhirnya kan rapat di istana nih, rapat terbatas. Rapat terbatas, diputuskanlah Nabi Musa harus dibunuh. Ada orang baik nih. Nabi Musa, kamu jangan lagi balik ke istana, lari. Nah setelah lari, ketemu tadi sama dua wanita itu. Dia tanyain kan, apa ini? Oh kami lagi antrian untuk memberi minum domba. Nah, tapi karena ini kan wanita nih, sedangkan di situ yang antrian itu orang yang kuat-kuat semua nih. Waduh, yang keluarga gagah semua, nggak mungkin kan dua ini. Akhirnya dia nunggu di belakang. Begitu dia tanya, apa ini ada apa nih? Ini kami antri ini. Bapak kami sudah tua, kami nggak bisa untuk maju ke depan, nunggu dia selesai dulu. Langsung Nabi Musa bilang, lady first, Gentleman sekali. lady first. Tadi dia tolong itu, akhirnya dia kasih minum, akhirnya dia pulang cepat. Itu dia pulang cepat. Nabi Musa tadi berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan. Aku itu butuh sekali kebaikan. Ini sering saya baca nih. Dari corona itu sering saya baca nih. Ya Allah, turunkanlah kepadaku kebaikan yang telah kau turunkan. Aku butuh. Padahal Nabi Musa nggak tahu sebelumnya akan ketemu. Nggak Nabi tahu. Ini tadi. Nggak tahu kan. Dia nggak berpikir bahwa yang perempuan ini anak Nabi Soeb. Jadi cara Allah itu kan. Cara Allah Ketemu ini. Menuntun sebenarnya. Dituntun nih. Makanya kalau orang berbuat baik itu pasti dituntun oleh Allah kepada yang baik-baik semua untuk menuju keselamatan dia dunia akhirat. Indah banget cara Allah Pak Kiai. Masya Allah, apalagi Bu Indah juga hadir. Bu Indah lah. Indah, tambah indah. Sesuai dengan namanya. Iya, sesuai dengan namanya. Nggak salah orang tuanya ngasih nama Bu Indah ya. Benar. Kalau Bu Indah yang hadir banyak yang tersenyum. Masya Allah. Alhamdulillah. Indah. Nah, balik lagi kepada cobaan. Allah jelaskan lagi cobaan itu di surat 29 ayat 1 sampai 3. Silakan Ibu Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Jadi Allah katakan, apakah manusia itu mengira bahwa dia itu enak aja ngomong kami beriman sebelum diuji. Allah kasih tahu, kami akan uji kamu semuanya, karena Allah tuh ingin mengetahui benar nggak beriman atau enggak. Jadi Allah ingin tahu di mana kesabaran kita, benar di mana atau enggak. Contohnya tadi misalnya Bu Sri tadi, kan ujian kan, niatnya mau ngaji, nggak tahu apa-apa. Nah tergantung nanti. Harapan kita sih dia tetap ngaji kan. Ini kan ujian nih. Kalau dia misalnya tetap ngaji lagi, dia lolos berarti ujiannya. Tapi kalau gara-gara itu kan biasanya kan begini nih. Kita ngaji begitu karena itu pastilah kanan kirinya. Ya mama udah tahu dia katanya. Udah tahu bahaya begini. Usia mama nih. Ngapain ngaji? Di rumah aja. Ada Zoom-nya aja. Kalau sih gitu kan. Nah, ada jemaah saya tuh. Nggak usah saya sebut. Dia diuji juga nih, tapi tetap aja sampai ujiannya dia bilang seminggu aja dia jangan ngaji, tetap aja dia nggak akan nggak mundur ya. Ada itu mas saya, tapi nggak usah tahu namanya. Nggak mundur dia, kuat aja dia. Nah, kenapa? Karena kita memenuhi panggilan Allah. Ngaji ini kan banyak sekali, suruh ngaji kan, banyak sekali. Bukan kita disuruh maksiat kok, bukan kita caci maki orang, disuruh ngaji. Nah kalau sampai orang itu lulus jadi ngaji ini, waduh itu bahagia dunia akhirat.
Tapi untuk menguatkan itu dengan apa Pak Kiai? Banyak orang yang mengeluh, kadang-kadang saya mau sabar 3 kali, lewat dari situ udah nggak sabar lagi. Nah untuk menguatkan itu apa tuh Pak Kiai? Ngaji lagi. Ya. Ngaji. Makanya sebenarnya Allah suruh kamu untuk ngaji gitu. Terus orang untuk kuat juga. Menguatkan ya. Karena kan untuk menghindari itu kan nggak bisa nih. Iya. Pasti akan diuji nih. Allah pengen tahu di mana keimanan kamu. Apa iman kamu dusta? Bukan saja kamu, kata Allah, orang-orang dahulu juga. Ini uji juga. Ya para nabi, ya berarti orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Nah, cuman kita nyikapin ujian itu aja. Kalau kita sikapin dengan santai, dengan sholat, berdoa, insya Allah pasti Allah berikan jalan keluarnya. Nah, cara Allah itu tadi itu kayaknya kan kalau kita lihat Nabi Musa kok, ya jalannya itu kan dari ibunya kan dihanyutkan di ini. Prosesnya Pak Kiai. Iya, kok Allah itu pintar sekali. Ini kemudian dia ketemu sama istrinya Firaun, diambil, diangkat anak dulu supaya dia belajar ilmu manajemen dulu nih. Waktu menyusui. Nah, waktu nyusui coba. Hebat juga kan caranya Allah mengamarkan dia supaya dia tetap ada nutrisi kan. Nah, diumumkan karena ini nyusu 1 nggak mau, nyusu 2 nggak mau, 3 nggak mau. Adiknya Musa perempuan, aku tahu loh orang yang nyusi dia lapar karena anaknya. Nah begitu anaknya nyusi, nama ibunya sendiri kan mau lah. Apa yang terjadi coba? Ibunya boleh bolak-balik ke istana kapan saja. Yang kedua, ya namanya pegawai raja kan, pasti digaji itu. Coba. Dan yang paling indah bisa deketin anaknya Pak Kiai. Nyusui anaknya. Insya Allah. Nyusuin anaknya, dapat gaji, tinggal di istana. Tinggal di sana. Jadi mau dibawa ke rumah juga boleh. Bawa ke rumah juga boleh. Itu tuh makanya kalau lihat ya Allah, kok cara Allah itu ya. Cuman selama kita itu berbuat baik. Pokoknya kita tuh berbuat baik aja, kita ingin bahwa kita ini selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Selama kita itu berbuat baik, udah 3 aja deh ngadepin ujian itu tuh. Tiada hari tanpa mengaji. Tiada hari tanpa qiyamul laili. Salat malam 5 waktu kan. Yang ketiga, tiada hari tanpa charity. Meskipun itu cuma 100 perak. Tiada hari tanpa charity. 3 ini ada, coba Allah katakan. 1, kamu tidak akan rugi. Nah ini benar, tidak rugi itu. Ada orang buktikannya. 3 ini aja dia waktu corona. 3 ini kerja untuk corona. Ini nggak rugi itu benar, malah untung. Orang mengkrut semuanya, dia senyum-senyuman, ya Masya Allah. Yang kedua, pahalanya besar. Apa sih tanda pahala yang besar? Kita tuh bahagia. Kalau kita habis ngaji tuh bahagia. Habis ngaji. Coba rasakan aja kalau kita habis ngaji, habis sholat malam, apalagi habis podcast Quran. Waduh. Ujungnya pasti bahagia, ketawa. Bahagia. Dan anehnya juga di sini kan ada aja rezekinya kan. Benar Pak Kiai. Tidak kita sangka. Nggak pernah lapar, nggak pernah haus ya. Iya benar. Nah yang ketiga Allah kasih tahu kamu diberikan makmur. Kalau bahasa Arabnya itu prosperity. Bahasa Inggris. Fadlin min fadli, fadlan min fadli, fadli bin fadli. Artinya kurnia di atas karunia. Masya Allah. Kalau bahasa Inggrisnya prosperity. Arti prosperity itu kita mau ini bisa, ini bisa, ini bisa, mau sedekah bisa, mau kemana-mana bisa, mau umroh bisa, mau apa bisa, semua bisa. Padahal bukan orang kaya Pak Kiai. Bukan orang kaya. Masya Allah. Coba kita bukan orang kaya tapi bisa semua. Berkah. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Kadang-kadang di rekeningnya nggak ada duit gitu. Tapi kok bisa? Tapi kok bisa? Rekeningnya kayak IPK 2 koma ya. Iya. Masya Allah. Pak Kiai artinya percuma ya kalau kita berdoa, ya Allah jangan uji aku ya Allah. Oh jangan. Nggak mungkin Pak Kiai ya. Loh, yang uji itu Allah langsung. Benar-benar. Cuman ya Allah mudah-mudahan Ringankanlah. ujian berikanlah jalan keluar terbaik. Kalau dia ya Allah yang jangan uji aku, berarti dia mau mati. Iya. Kalau selesai. Kalau dia misalnya berdoa jangan ujian, berarti dia membantah ayat Allah dong. Benar, karena pasti diuji Pak. Iya, sama juga ada orang yang mengatakan begini. Kita tuh jangan minta sabar, diujilah sabar lah. Yang
ngasih doa sabar aja Allah sendiri kok. Nah betul, Gimana? ada kata-kata seperti itu pernah dengar. Karena kalau kita minta sabar pasti kita akan diuji gitu. Enggak sabar juga bisa diuji. Makanya sampai doa sabar Ada itu dengar seperti itu kok. ada di Quran surat 2 Iya, biar kita tuh nggak usah diuji. Surat 2 250. Silakan Pak Ustadz Mahnun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 250. Tak kala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, luangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Nah, jadi ini kan kasus Jalut nih. Jalut dengan Tolut. Ya. Jadi pada zaman Nabi Musa itu, kan Nabi Musa itu ada raja-raja juga kan. Nah, ada rajanya nggak bagus, namanya Tolut. Umatnya minta ke nabinya supaya ganti dong raja kami ini, zalim. Jalut ini zalim. Nah, akhirnya Allah ganti dengan Tolut. Nah, setelah ganti dengan Tolut ini ya namanya raja baru, nggak punya anak buah, nggak punya istana, tidak punya alat perang yang canggih. Iya. Seadanya aja dia diajakin orang, nggak diajakin orang untuk dia perang melawan Jalut. Udah misalnya 10 nih. Nah apa namanya, Tolut udah bilang nanti kalau kita lewat di sungai jangan minum banyak-banyak nih ya. Nanti kalau minum banyak-banyak nggak bisa perang, kata Tolut. Umatnya karena dia juga takut dia perang, minumlah dia. Waduh, beberapa gelas itu akhirnya kan setelah begitu, Kenyangan. nggak bisa perang. Akhirnya kalau tadi misalnya 10 jadi 5. Nah, tapi yang 5 ini ada yang beriman. Dia bilang, jangan salah loh, ada yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang besar. Allah kasih doa, ini doanya ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan kuatkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Padahal doanya kayaknya biasa-biasa aja doanya, tapi bisa mengalahkan Jalut gara-gara doa ini. Padahal Jalut ini sudah anak buahnya banyak, terlatih, alat perangnya juga canggih. Subhanallah. Kebesaran Allah Pak Kiai. Ya itu karena bantuan Allah. Kesabaran itu berarti menyelamatkan Pak Kiai ya. Memang keselamatannya apa? Kesabaran itu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Masya Allah. Tapi untuk menguatkan kesabaran tuh resepnya apa Pak Kiai? Barangkali ada ayat di Quran supaya kita Ngaji. kuat lagi baca. Ngaji. Tetap ngaji. Tetap ngaji. Ya, ngaji lagi. Ngaji yang membaca artinya atau Iya. ngaji seperti biasa Iya, aja atau- Pak? Nah, kan biasanya orang kan kalau ngaji Ya. udah tahu konotasinya kalau ngaji itu pasti Baca. yang baca Arabnya kejar khatam, baca Arabnya kejar khatam. Enggak. Sama baca Yasin. Nah, itu. Udah ngaji tuh ya. Padahal Allah bilang cara baca Quran tuh nggak begitu. Surat 75 ayatnya 16 sampai 19. Silakan Pak Ustadz Heki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Sadaqallah. Nah, jadi Allah katakan cara baca Quran itu diajarin oleh Allah nih. Kamu jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Sampai Allah jamin kalau kamu itu baca nggak cepat-cepat, nggak terburu-buru, dijamin oleh Allah apa? Kami loh nanti akan memberikan pemahaman kepada kamu. Caranya gimana? Baca, lihat artinya, paham, amalin.
baca, ya artinya paham amal. Diulang lagi, kami nanti akan berikan kepahaman kepada kamu. Masya Allah. Artinya gurunya Allah langsung. Langsung. Masya Allah. Langsung gurunya langsung Allah. Kepahaman dalam arti ini mudah menghafal atau mudah apa Pak Kiai? Mudah memahami, mudah mengamalkannya. Itu yang paling penting Pak Itu Kiai yang ya. penting. Mengamalkan. Kalau menghafal itu tergantung dari orang itu. Kalau dia misalnya dia nggak sekolah pesantren, kadang susah untuk menghafalnya. Karena nggak terbiasa Nggak Pak Kiai, terbiasa ya. kan. Benar-benar. Tapi kalau orang pesantren, sebenarnya itu gampang dia untuk cara menghafalnya. Kan nggak biasa. Tapi sebetulnya yang penting itu bukan itunya. Yang penting itu ngamalinnya ini. Benar, bagaimana praktek di kehidupan sehari-hari Pak Masya Kiai ya. Allah, Ustazah benar ya Allah. Praktek kesehariannya. Misalnya ada orang nanya ke saya ini begini, Pak Ustaz, ada teman saya ya. Waduh, ya tuh pakaiannya syariah betul. Mungkin dia ngaji, Yasin hafal. wah, apa namanya 1 juz setiap malam. Kemudian kalau ngomongnya itu udah separuh bahasa Arab, separuh bahasa bahasa Arab, bahasa Indonesia kan lah. Anak ente? Nah, ya sebetulnya sih nggak apa-apa juga ya. Iya. Nah, cuman ini yang nggak enaknya tuh begini. Tapi kalau teman kita ini misalnya ada musibah, apa dia musibah apa kan? Sama sekali nggak ada dia perhatian. Hablum minan nasnya tidak tahu. Tidak ada kan? Nah, Ya, prakteknya nggak sesuai terus Pak Kiai ya. terus dia nanya lagi. Nah, sementara kita ini ya biasa-biasa aja, ya sholat, ya ibadat, yang nggak syariah benar, tapi kita pakai jilbab dan ya pokoknya yang kewajiban aja lah. Kira-kira menurut Pak Ustadz, kita ini yang masuk surga yang mana? Saya bilang yang tadi itu, yang dia Biasa-biasa ikutin syariah aja. biasa saja, tapi hablum minnasnya baik. Oh begitu ya Pak Ustadz? Iya. Emang ada suratnya? Lah saya bilang ada suratnya itu. Suratnya surat 4 ayatnya 36. Artinya casing tidak menentukan Pak Oh, Kiai nggak ya. menentukan. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz Kailani. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36. Dan sembahlah Allah. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik. Dari sini kalau kita perhatikan hablum minallah itu cuma 2. Iya. Tapi penting. Allah, jangan Sembahlah Allah, jangan syirik. Jadi kalau ada apa-apa kita ini jangan syirik. Ya lari aja kepada Allah tahajud. Ini ke atas semuanya ini. Yang ketiga coba orang tua. Coba hablum minannas. nas. Kerabat. Hablum minannas. Anak yatim bukan miskin. Hablum minannas. Tetangga dekat, tetangga jauh. Hablum minannas. Teman sejawat. Hablum minannas. Ibnu sabil. Guru-guru kita, kayak misalnya guru kita SD, guru kita ngaji dulu. Hablum minannas. Yang ke-9, hamba saya nggak ada lagi sekarang ya. Katakanlah misalnya asisten belakang, asisten depan, minannas lagi. Jangan sombong, minannas lagi. Dari 10 ini yang hablum minannas itu cuma 2. Semuanya minannas semua. Hablum minallah 2 ya. Hablum minallah itu cuma 2. Cuman penting. Kenapa penting? Kalau nggak ada hablum minannas yang sembahlah Allah ini, yang lain dikerjain semua nehi. Harus seimbang Pak Kiai ya antara Ya harus itu. Jadi kepada Allahnya dia kejar, menjadikan kepada minannasnya dia kejar juga. Pak Kiai, ada ungkapan begini Pak Kiai, saya pernah baca. Kalau ingin melihat kedalaman agama seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan kamu. Masya Allah. Artinya
Kalau sholatnya benar, hablum minannasnya benar gitu Pak. Iya, betul. Masya Allah. Itu benar itu. Ada juga ungkapan kalau mau lihat orang yang beriman, lihatnya waktu sholat subuhnya. Bisa juga, bisa. Sholat subuhnya di rumahnya ngeliat Kalau sholat gimana? Yang penting maksudnya dia sholat subuhnya mau di rumah mau di Iya, masjid, sama. seperti dia sholat subuhnya sholat enggak gitu kan. Gitu. Ya. Udah ke Hong Kong malaikatnya atau Pak Kiai? Iya betul itu. Iya. Nah, berarti kalau kita udah jelas nih ayat-ayatnya, berarti manusia itu pasti diuji, manusia itu pasti diuji. Berarti kita biar diuji apapun juga, udah yang penting dekatkan pada Allah. Yang penting ada kesempatan ngaji, sebatin ngaji. Ada malam tanggal 1 Ngaji. harus ngaji. Insya Allah. Meskipun kiainya absen, Ya. tetap ngaji. Kenapa? Karena ya memang benar itu. Orang tuh kalau nggak ngaji, apa? Apa dia? Cuman dengerin petasan aja kan dari jam 10 tuh kan. Main mercon. Mercon kan. Nah kalau kita ngaji, gunain ngaji kan jadi nggak membasir kan. Kita ngajinya. Nah ada pengajian nanti mungkin jam 11.30 misalnya, ada ngasih kesempatan kalau misalnya anak-anak ada yang mau dia mau bakar lele nanti jam 11.30 atau jam 12 nggak apa-apa, tapi ngaji dulu. Yang penting ada ngajinya. Iya, karena ngaji itu ya Allah surahnya banyak sekali tuh, banyak sekali. Misalnya nih ayat yang terakhir nih Anda katakan surat 17 ayat 14 tuh. 17, 14. Silahkan Ustazah Yuli. Surat berapa Mas? 17, 14. Maaf. 17, 14. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayatnya 14. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi Allah katakan bacalah Quran. Kenapa dengan kita baca Quran itu kita bisa menghisap diri kita nih sekarang ini. Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri apa sih yang Muhasabah katanya ya, Bu, ya. yang belum selama ini? Oh ini, berarti kita perbaiki. Apa yang kurang amalan? Oh ini kita perbaiki. Sebelum Allah menghisapmu, jangan sampai nanti Allah udah menghisap kamu nggak bisa berubah lagi tuh. Nah, kalau dia sudah menghisap diri, berarti dia ngaji Quran. Nah, maka Allah kasih tahu ayat selanjutnya, ayat 15-nya. Silakan Ustazah Ani. Baik, terima kasih. Saya baca surat Al-Isra ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Shadaqallahul azim. Jadi kita nih udah menghisap diri nih. Nah sampai Allah kan kalau kamu itu sampai dapat petunjuk dengan kamu ngaji nih, sebetulnya bukan untuk Allah loh itu. Untuk diri kita Untuk diri kita sendiri. Makanya ngaji itu untuk mengoreksi diri kita sendiri, Pak Betul. ya, bukan mengoreksi orang lain. Betul, Ya. betul. Ngaji diri kan. Ngaji diri. Nah tapi kalau kamu nih sudah ngaji, dia masih juga nggak dapat petunjuk, mungkin dia nggak ngamalkannya mungkin itu. Maka Allah katakan kerugian bukan untuk orang lain, diri kamu sendiri juga. Makanya kalau kita ngaji Quran ini, kita tahu mana yang hadis mutawatir dengan enggak. Ya. Kalau yang mutawatir pasti cocok dengan Quran. Namun Pak Kiai ya. Ya, kalau yang enggak bertentangan jauh dengan Quran. Bertentangan jauh, karena kan orang mengatakan wah kalau anaknya tahfiz bisa masukin surga 12 orang. Ya seolah-olah kalau kita nggak ngaji bisa, tapi setelah kita ngaji enggak kok. Orang itu ya dirinya sendiri yang berbuat. Kecuali udah dirinya berbuat dulu, nanti anaknya tahfiz kan nambah nih. Hartanya juga tadi itu saat dia beriman masuk dulu, dia doakan. Nah, atau tadi hartanya setelah dia beriman soleh, dia sedekahkan di jalan Allah. Nanti benar dekatin. Kalau ini yang nggak beriman soleh,
nggak bisa. Makanya orang yang ngaji itu dapat furqon ya Pak Kiai, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Iya, Pak Kiai, ya. benar. Setelah dibaca artinya Pak Setelah Kiai. baca arti. Kalau baca nggak artinya kan nggak tahu kan. Masya Allah, luar biasa. Baik, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita mengaji tentang ujiannya. Semua orang itu pasti diuji, tapi ketika kita sabar saat diuji, Allah akan memberikan pahala yang besar, yaitu surga. Dan petunjuk juga. Ya. Dan jalan keluar juga. Masya Allah. Silakan. Baik, alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Penuh berkah ya Bu, Masya Allah. Banyak, Masya Allah. Banyak ilmu yang kita dapat dan yang pasti bermanfaat sekali untuk para penonton juga, penonton setiap podcast kita. Bagaimana kita menghadapi ujian itu lebih tenang lagi Pak. Setelah kita baca ayat-ayatnya. Semoga juga ini menjadi amal ibadah kita untuk semua. Semoga menjadi asbab hidayah buat kita, juga buat penonton kita. Masya Allah. Sebelumnya mari kita doakan Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Dan Pak Kiai Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju. Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Dan keberangkatan Pak Kiai nanti tanggal 19 Januari 17 Januari, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Rombongan dan Pak Kiai bahagia, sehat, selamat pulang dan pergi. Dan doanya apapun yang sedang Pak Kiai inginkan, berdoakan semoga dikabul sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Anak cucu keturunan kita menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.